Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja kita berada. Jumpa lagi dalam channel SMGM Life Spirit kesayangan kita. Edisi kali ini kita akan mendengarkan renungan dari sahabat kita Bapak Hendrikus Handono Warik dari Surabaya. Mari sahabat-sahabat, selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, jumpa dengan saya, Handono Warih dari Surabaya. Sedikit tentang saya, masa kecil saya sampai masa remaja, saya habiskan di kota kelahiran saya, Semarang, Jawa Tengah. Namun setelah selesai kuliah dan sempat bekerja 1 tahun di kota yang sama, saya kemudian ke Jakarta untuk kuliah lagi, lalu bekerja di sana. Dan sebagai kota terakhir tempat saya bekerja adalah Surabaya. Itu sejak 30 tahun yang lalu hingga sekarang. Nah, sebagai kota kelahiran dan tempat kehidupan masa remaja saya, Semarang sungguh mengesankan bagi saya. Saya punya banyak teman di sana karena memang saya dulu aktif di OMK. Waktu zaman itu namanya Mudika, Muda Mudi Katolik. Hingga saat ini saya bersama teman-teman ex-Mudika Semarang tersebut masih tergabung dalam grup ex-Mudika Rejosari Semarang. Meskipun saya tinggal di Surabaya. Suatu ketika teman-teman ex-Mudika ini yang rata-rata tentunya sudah berumur di atas 50 tahun mengadakan reuni di kota Semarang. Saya juga datang karena memang saya juga selalu merindukan kota Semarang ya. Kami bertemu dengan sukacita, berhahahi, cerita-cerita mengenang masa muda kami. Makan makanan, jajanan khas Semarangan. Kami juga nyanyi karena rata-rata hobi nyanyi, main gitar, ya asik sekali lah. Lalu tibalah saatnya sesi sharing. Satu teman menceritakan bahwa dia tinggal di Jakarta. Di sana dia terlibat dalam Dewan Pastoral Paroki yang menangani pemberdayaan sosial ekonomi, PSE. Antara lain memberdayakan pengusaha-pengusaha kecil agar bisa mendapatkan penghasilan yang layak dengan berjualan di halaman gereja seusai misa. Kemudian teman yang lain yang tinggal di kota lain menceritakan kalau dia tetap aktif di KOR karena memang hobinya menyanyi bagi Tuhan katanya. Bahkan teman saya ini melatih kelompok KOR yang dia pimpin. Satu teman yang lain lagi, yang di kota yang lain, jauh dari Jakarta, mengatakan, kalau saya sih masih tetap tidak bisa nyanyi, maka tetap menjadi pewarta, saya menjadi lektor, katanya ya. Saya juga mengajar evangelisasi pribadi. Wah, hebat-hebat teman saya ya. Teman yang tinggal di kota lain lagi, ya, berkata, saya menjadi pemandu di lingkungan, di wilayah, juga di paroki. Saya juga mengajar, mempersiapkan katekumen yang ingin dibaptis secara Katolik. Dan banyak lagi cerita yang saling menginspirasi. Hampir semua teman-teman ini rata-rata memiliki bidang pelayanan sesuai dengan talentanya masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang terkasih, komunitas Mudika kami yang terdiri dari puluhan orang, orang-orang muda kala itu, ternyata menyebar ke banyak tempat, ke banyak kota, bahkan juga ada yang di kota kecil. Ya. Dan seperti ada yang mengutus, pergilah kalian, tetaplah menjadi pewarta. Seperti pesan Yesus kepada ke-12 rasulnya, pergilah kepada domba-domba yang hilang, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Lalu seorang teman saya yang memang sejak muda tekun belajar kitab suci, mengutip ayat secara lengkap seperti yang saya baca di awal renungan ini. Kemudian setelah dia membacakan kutipan itu, ada seorang teman
yang kritis, ya, dia bertanya walaupun dalam nada agak bergurau, ya, bercanda, karena memang kami senang bercanda. Begini pertanyaannya. Selama kalian pergi berpencar dari home base kita Semarang, adakah yang berhasil mengusir roh-roh jahat? Adakah yang mampu menyembuhkan penyakit dan kelemahan? Sebab di ayat 1 dikatakan loh, sambung teman saya tadi ya, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sejenak suasana sunyi. Tidak ada yang menjawab atas pertanyaan tadi. Serem kalau soal mengusir roh-roh jahat. Ya, ada seorang teman yang berbisik begitu ya. Lalu saya mengangkat tangan. Saya punya cerita. Celetuk saya ya, memecah keheningan. Nggak serem sih, tenang aja. Saya juga nggak suka cerita-cerita yang seram ya. Waktu saya kerja di Jakarta, di sela-sela meeting yang berlangsung beberapa hari, saya dengan 3 orang teman rekan kerja waktu itu sempat mengunjungi sebuah tempat hiburan di Jakarta. Ya, tahu sendirilah ya, di Jakarta. Dan kami berempat itu bapak-bapak muda. Ya, kalau dulu pernah ada film judulnya Nakalnya Anak-anak, ini barangkali ya nakalnya bapak-bapak gitu ya. Pendeknya 3 orang teman saya ini sudah sepakat mau masuk ke tempat hiburan. Saya katakan tempat hiburan aja, tanda kutip ya, supaya nggak terlalu seram ya. Padahal memang aslinya ya seram ya. Di dalamnya memang cantik-cantik, tapi suasananya bagi saya seram ya. Jadi mereka tinggal minta persetujuan saya. Mau masuk bersama-sama berempat atau tidak semua. Dan saya menjawab, ini saya pakai gaya Betawian, saya mengikuti mereka ya. Gue kok lebih pengen makan bakso di ujung jalan yang kita lewat tadi ya. Gue lapar nih. Kalau kelamaan di sini kagak kuat. Ya sambil bercanda ya, kagak kuat laparnya. Ya, alhasil sambil tertawa teman-teman saya menyetujui usul saya. Akhirnya kami berempat makan bakso ya rame-rame, dan mereka sepakat menodong saya, lo yang traktir. Oke, saya bilang gitu ya. Ya pokoknya saya bisa lepas dari tempat yang seram tadi. Bapak, Ibu, dan sahabat yang terkasih, seringkali persepsi kita tentang setan dan roh-roh jahat dengan segala tipu muslihatnya itu adalah sesuatu yang seram-seram. Kita lupa bahwa setan dan roh jahat bisa menyamar sebagai makhluk yang aduhai ya, bisa berupa teman kita yang kelihatannya baik-baik, bisa berupa seseorang yang cantik dan sebagainya. Nah, menyimak cerita singkat saya tadi, saya ceritakan di reuni tadi, bukankah dengan apa yang saya lakukan waktu itu, yaitu menolak godaan kenikmatan, bertahan dari perbuatan dosa, itu berarti kita sudah mengusir setan dan roh-roh jahat dengan segala tipu muslihatnya. Janganlah kiranya kita membiarkan orang-orang seperti ya teman-teman saya tadi misalnya ya, menjadi domba-domba yang hilang, domba-domba yang sesat. Mereka juga anak-anak Tuhan, bukan? Itulah perutusan kita. Kita diutus untuk pergi dan memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Waktu Yesus mengusir roh jahat, kalau kita ingat di Injil Matius di bagian yang lain, mengusir roh jahat dari tubuh orang buta dan bisu
Apa kata orang-orang Farisi? Dia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan yang disebut dengan Beelzebul. Ya, Yesus menjelaskan tidak demikian. Lalu Yesus juga mengatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bapak Ibu sahabat bisa melihat dari Matius 12 ayat 28. Kerajaan Allah adalah keadaan di mana Allah telah meraja dalam hidup kita. Jangan biarkan kita dikuasai oleh roh-roh jahat yang sering menggoda kita. Biarlah Roh Allah saja yang meraja di hati kita, dalam hidup kita. Keberanian kita untuk melawan godaan roh jahat akan mendekatkan kerajaan surga, kerajaan Allah itu. Dengan demikian, kita menanggapi perutusan atau perintah Yesus sendiri untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat saya sekalian. Amin. Oke, sahabat-sahabatku, sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Kita sudah bersama mendengarkan renungan yang dibawakan sahabat kita, Bapak Hendrikus Handonowari dari Surabaya kepada kita semua. Semakin menguatkan iman kita, terus tumbuh dan berkembang, membagikan berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita layani di dalam keluarga maupun di tempat kita bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Semangat melayani dengan